Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai sistem olfaktori. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Adi Rahma Suci Febriana dengan NIM 1860308222203. Yang kedua, Iqbal Rizky Maulana dengan NIM 1860308222210 dan saya Dita Arlisa dengan NIM 1860308222207. Sebelum pada pembahasan materi, saya akan memberitahu sedikit tentang apa sih sistem olfaktori itu. Jadi, sistem olfaktori merupakan sebuah sistem yang terdapat pada hidung atau biasa dikenal dengan indera penciuman yang tentu saja berfungsi untuk mencium bau dan mengenali bau. Bukan hanya bau wewangian saja, tetapi sistem olfaktori juga digunakan sebagai sensor untuk mencium bau makanan yang sudah busuk, kebocoran pada gas, polusi udara, dan asap yang berbahaya untuk tubuh. Sistem olfaktori dalam indera penciuman juga berperan untuk memonitor asupan bau dalam sistem pernafasan untuk menentukan rasa, aroma, dan palatabilitas dari bau-bau yang ada di sekitar. Nah, seperti apa proses dalam sistem olfaktori akan kami bahas dalam video ini. Stimulus olfaktori. Penciuman adalah respon dari sistem olfaktori terhadap bahan-bahan kimia yang ada di udara. Kemudian ditarik dengan menghirup napas melalui reseptor-reseptor dalam saluran-saluran nafas. Stimulus pada sistem olfaktori adalah bau atau biasa yang disebut juga dengan aroma. Aroma terdiri dari zat volatil atau zat-zat yang mudah menjadi uap atau menguap, yang memiliki berat molekul sekitar 15 gram sampai 300 gram. Penciuman terjadi karena adanya molekul-molekul yang menguap dan masuk ke saluran hidung dan mengenai olfaktori membrane. Reseptor penciuman adalah komorestor, yakni alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia. Olfaktori monusa atau mokusa, penciuman mengandung ujung saraf bebas dan akson saraf trigeminal. Saraf yang berperan mengirimkan sensasi dari kulit bagian anterior kepala, rongga mulut, dan hidung, gigi, atau mingines, lapisan otak. Selain berfungsi untuk melembabkan udara, selaput lendir juga memiliki fungsi yang sama dengan rambut hidung yang menyaring udara kotor atau kuman yang masuk ke dalam hidung. Berikut ini adalah anatomi hidung bagian luar. Yang pertama ada pangkal hidung, yang kedua ada batang hidung, yang ketiga ada puncak hidung, yang keempat sayap hidung, dan yang kelima adalah kolumela. Berikut ini adalah gambar anatomi hidung yang cukup kompleks. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian hidung beserta fungsinya. Yang pertama adalah lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian dari hidung manusia yang dapat dilihat secara langsung dan jelas oleh mata. Hidung memiliki dua lubang, yaitu di kanan dan di kiri, dipisahkan oleh septum atau yang biasa disebut sebagai pemisah hidung. Septum ini terbuat dari tulang yang rawan. Lubang hidung terletak berada di luar hidung. Karena letaknya di luar, jadi dia itu memiliki fungsi untuk melindungi hidung dari ancaman yang datangnya dari luar. Di bagian luar juga terdapat otot yang berguna untuk membentuk ekspresi pada wajah. Fungsi lubang hidung adalah tempat keluar masuk udara dan kotoran. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan markus yang gunanya untuk menyaring kotoran yang masuk. Yang kedua ada rongga hidung. Rongga hidung merupakan bagian yang sangat penting pada hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding hidung. Susunan rongga hidung cukup kompleks dan rumit.
Bagian rongga hidung dimulai dari bagian depan, yaitu lubang hidung, yang bernama vestibulum, yang dilapisi oleh sel yang disebut epitelium. Kemudian di belakang vestibulum ada bagian yang bernama turbinet. Di atasnya lagi ada area olfaktori yang berfungsi dalam proses penciuman. Di bagian rongga hidung paling belakang terdapat nasofaring yang menghubungkan hidung dengan mulut. Di dalam nasofaring tersebut ada saluran yang nantinya akan mengaitkan hidung dan mulut ke telinga bagian tengah. Fungsi rongga hidung sendiri yaitu untuk meneruskan udara yang akan masuk menuju bagian tenggorokan. Rongga hidung juga berfungsi untuk menjaga suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Yang ketiga adalah bulu hidung atau silia, berupa rambut-rambut halus yang letaknya ada di dalam hidung. Fungsi dari bulu hidung yaitu untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung, sehingga kotoran atau debu tidak masuk ke dalam sistem pernafasan manusia. Selanjutnya yang keempat adalah septum. Struktur hidung manusia pada septum terdapat pada bagian atas dan juga tengah yang dekat dengan mata. Kemudian bagian sisanya dan bagian bawah diisi oleh tulang lunak. Fungsi dari septum hidung adalah pemisah antara lubang kanan hidung dengan lubang kiri hidung sampai dengan tenggorokan awal. Dinding septum dilapisi sebuah lendir, dan lendir tersebut memiliki fungsi untuk melembabkan dan mengatur suhu udara yang masuk. Yang kelima ada saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan saraf yang letaknya ada di dalam indera penciuman. Fungsi dari saraf olfaktori yaitu menerima rangsangan berupa bau-bauan bersama dengan udara yang kemudian dihirup oleh hidung. Kemudian, dari hidung tersebut nanti akan dikirimkan ke dalam bentuk impuls. Selanjutnya yang keenam adalah lubang sinus. Lubang sinus merupakan bagian dari rongga hidung. Lubang-lubang sinus memiliki fungsi guna meringankan beban di tengkorak kepala, sehingga kepala manusia tidak terlalu berat. Sinus sendiri punya 4 jenis. Yang pertama ada sinus maksila, yang kedua sinus etmoidal, yang ketiga ada sinus esphenoidal, yang keempat ada sinus frontalis. Fungsi dari rongga sinus sangat beragam. Yang pertama ada memproduksi lendir yang nantinya akan mengalir ke dalam hidung dan juga untuk melembabkan hidung. Sinus juga berfungsi untuk menjaga pertukaran udara dan juga melindungi organ vital lainnya. Yang terakhir ada selaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi untuk menghasilkan ingus, sehingga hidung dapat terlindungi dari debu, kotoran, dan bakteri dari luar. Yang berikutnya adalah mekanisme sistem olfaktori. Sistem olfaktori merupakan sistem sensori yang digunakan untuk mencium bau. Mekanisme indera penciuman dimulai saat hidung mencium aroma tertentu yang kemudian akan diproses oleh sel-sel dalam hidung atau biasa disebut sel olfaktori yang kemudian akan diteruskan ke otak. Sistem olfaktori terdiri dari dendrit-dendrit yang terletak pada saluran pernafasan dan akson-aksonnya melalui suatu bagian di tulang tengkorak yang kemudian masuk ke bulbus olfaktori, lalu bersinapsis dengan neuron-neuron lainnya yang akan diproyeksikan melewati traktus olfaktori menuju otak. Berikut adalah mekanisme kerja sistem olfaktori. Mula-mula hidung menerima stimulus atau rangsangan berupa bau melalui udara yang masuk ke dalam lubang hidung, yang kemudian udara tersebut disaring oleh bulu-bulu hidung dan kotoran yang menempel di hidung akan mengendap menjadi kotoran hidung. Selanjutnya, udara tersebut diterima oleh sel reseptor penciuman yang kemudian masuk ke dalam epitelium olfaktori. Setelah itu, rangsangan bau tadi menggetarkan mukosa olfaktori yang berbentuk seperti cairan atau mukus. Lalu rangsangan yang menggetarkan saraf olfaktori tadi disampaikan ke talamus menuju hipotalamus yang akan menangkap bau dan menerjemahkannya berdasarkan memori atau menghadirkan memori baru dalam otak untuk digunakan ketika suatu saat nanti mencium bau yang sama. Kerusakan sistem olfaktori. Ansomnia. Ansomnia adalah kerusakan pada sistem olfaktori yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mencium bau.
Ansomnia dapat disebabkan karena adanya hambatan dalam hidung oleh lender yang melapisi bagian dalam hidung. Hambatan ini membuat epitel penciuman menjadi terlambat. Epitel penciuman berfungsi untuk menangkap bau yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak. Penyebab adanya hambatan dalam hidung biasa disebabkan karena penyakit atau cedera otak. Pada kasus cedera otak, menyebabkan perubahan otak dalam tengkorak dan memotong saraf-saraf olfaktori yang melalui cribriform plate. Anosia juga bisa disebabkan karena faktor usia, di mana individu dewasa, pertengahan atau mengalami penurunan fungsi penciuman. Untuk penyakit yang menyebabkan ansomnia, beberapanya diantaranya adalah sinusitis akut. Penyakit sinusitis akut ini menyebabkan rongga di sekitar bagian hidung mengalami peradangan atau pembengkakan. Rinitis alergi. Rinitis karena alergi ini menyebabkan tubuh menjadi sangat peka terhadap suhu dingin yang dapat menyebabkan hidung dan saraf sekitar hidung tidak bisa bekerja untuk menerima stimulus bau. Kondisi ini dapat bersifat permanen atau sementara, sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan alergi. Polip hidung. Polip hidung merupakan penyakit yang menimbulkan ekstra bagian dalam hidung seperti daging dalam hidung. Hal ini dapat menghambat aliran udara ke dalam hidung. Huntington. Penyakit ini disebabkan karena adanya masalah kerusakan pada bagian sel-sel yang bekerja untuk bagian otak, memberi efek yang berat karena mengurangi kemampuan penciuman sehingga menyebabkan anosamia. Parkinson. Penyakit ini menyerang sistem saraf manusia. Pada kondisi yang parah, penyakit ini dapat menimbulkan kelumpuhan termasuk ketidakmampuan untuk mencium bau. Yang kedua ada penyakit hyposmia. Hyposmia adalah kerusakan pada sistem olfaktori yang menyebabkan penurunan kemampuan untuk mendeteksi bau. Hyposmia dapat disebabkan oleh proses patologis di sepanjang jalur olfaktori. Sama seperti anosmia, hyposmia juga disebabkan karena beberapa penyakit seperti sinusitis akut, rinitis, polihidung, dan lainnya. Hanya saja yang membedakan antara anosia dengan hyposmia adalah hyposmia hanya menurunkan kemampuan dalam mendeteksi bau, tetapi anosmia tidak dapat mendeteksi bau. Pemeriksaan untuk mendeteksi hyposmia sendiri dapat dilakukan dengan pemeriksaan olfaktori subjektif dan objektif. Yang ketiga ada dysosmia. Dysosmia adalah kerusakan pada sistem olfaktori yang menyebabkan penderita merasa mencium bau yang tidak enak. Penyebab dari kerusakan ini diantaranya adalah infeksi mulut dan gigi, infeksi sinus, kelainan saraf, penghidup atau penciuman, infeksi saluran atas, paparan toksis kimia, stres, depresi, tumor otak, dan lainnya. Untuk mengetahui pasti penyebab dari dysosmia dapat mengunjungi dokter THT yang akan melakukan pemeriksaan medis agar dokter dapat memberikan obat yang tepat. Untuk mencegah dysosmia terjadi dapat melakukan pembersihan gigi secara rajin, berkumur dengan antiseptik, mengelola stres dengan baik, menghindari makanan yang menimbulkan bau tidak sedap, relaksasi, dan lainnya. Yang keempat ada patonosmia. Paton berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilusi, dan osme yang artinya penciuman, yang diartikan secara menyeluruh adalah penciuman ilusi. Penyakit terjadi diakibatkan karena saluran penciuman terlalu aktif dan bagian
tersebutlah yang memberi persepsi untuk suatu bau. Seorang pantor singa dapat mencium suatu bau dengan sangat berlebihan dan terus menyimpan persepsi bau tersebut dalam otaknya. Yang kelima dan yang terakhir adalah agnosia, adalah kehilangan kemampuan untuk mengenali objek, orang, suara, bentuk, atau bau meskipun inderanya tidak mengalami kerusakan dan kehilangan memori. Agnosia biasanya akan dikaitkan dengan ada kerusakan di otak atau penyakit neurologis, terutama kerusakan di daerah okcipital yang juga merupakan alat vital. Biasanya dapat mempengaruhi suatu hal seperti penciuman atau pendengaran saja. Itu tadi adalah pembahasan mengenai sistem olfaktori dari kami kelompok 6. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.